Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Novitasari dari kelas metodologi penelitian kelas MC, ingin melanjutkan ujian tengah semester bab 3. Poin pertama ada langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif. Yang pertama, menentukan permasalahan. Yang kedua, menentukan tinjauan pustaka. Dan yang ketiga, perumusan hipotesis. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, melakukan analisis data. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Poin 2. Langkah kedua dalam penelitian kuantitatif adalah telaah pustaka, karena telaah pustaka sebagai salah satu upaya untuk menentukan jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh penulis, sehingga kajian teori dari berbagai sumber diharapkan dapat menemukan jawabannya. Poin 3. Isi dari telaah pustaka sebagai berikut. Telaah pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Poin 4. Kegunaan teori dalam penelitian kuantitatif, yaitu teori sangat menentukan arah penemuan kebenaran penelitian, karena teori berfungsi sebagai sumber hipotesis dan paduan dalam pengumpulan data. Sebagai sumber hipotesis, teori mengarahkan penguji yang dilakukan dalam penelitian. Teori juga berfungsi mengarahkan pengumpulan data yang akan dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesis yang didasarkan pada teori. Poin 5. Langkah-langkah dalam deskripsi teori ada 6. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan, bisa dari buku, kamus, jurnal, laporan penelitian skripsi tesis yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan variabel yang akan diteliti. Untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian, lihat judul penelitian, permasalahan, teori yang digunakan, tempat penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, analisis, kesimpulan dan saran yang diberikan. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain. Pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah ramuan dek bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Yang terakhir, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber bacaan tersebut yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Poin 6. Proses penyusunan kerangka berpikir untuk mengembangkan hipotesis, yaitu yang pertama, membuat variabel. Yang kedua, mengumpulkan referensi. Yang ketiga, mendeskripsikan penelitian. Yang keempat, pembahasan teori berdasarkan hasil penelitian. Yang kelima, membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, kerangka berpikir. Poin 7. Langkah-langkah menyusun hipotesis ada 6. Yang pertama, mengumpulkan masalah. Yang kedua, hipotesis pendahuluan, atau yang ketiga, hipotesis preliminar. Yang keempat, pengumpulan fakta. Yang kelima, formulasi hipotesis. Dan yang terakhir atau yang keenam, ada pengujian hipotesis terakhir penerapan. Poin 8. Kerangka berpikir dikatakan bagus apabila kerangka itu bisa menjelaskan secara teoritis peraturan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan
Mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian? Bertautan antara variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma, penelitian harus berdasarkan pada kerangka berpikir. Cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.